Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat pagi, selamat malam, selamat siang kalian semua. Kita bertemu lagi ya pada pertemuan kali ini. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas atau kita akan masuk pada materi struktur perulangan. Nah, sebelum kita mulai membahas suatu materi perulangan ini, sebelumnya saya ingin bertanya nih, gimana, apakah di sini, apakah kalian semua sudah pernah mendengar nggak apa sih perulangan atau yang disebut dengan looping? Nah, mungkin ada beberapa ya yang sudah mendengar atau ada juga beberapa yang belum. Tapi tenang saja, di sini kita akan membahas dari awal lagi itu sih, mulai dari pengertian apa itu looping sampai pada materi-materi berikutnya. Nah, untuk tujuan pembelajaran terlebih dahulu, di sini saya akan menyampaikan ya tujuan pembelajarannya. Mengapa sih kita harus mempelajari dari struktur looping itu sendiri? Nah, yang pertama, kita berharap bahwa kalian itu nanti mampu memahami konsep perulangan menggunakan for, while, dan juga do while. Yang kedua, nanti kalian diharapkan mampu untuk dapat menjelaskan konsep perulangan menggunakan for, while, dan juga do while. Dan yang terakhir itu nanti diharapkan juga kalian mampu untuk membuat dan juga menerapkan perulangan menggunakan for, while, dan do while pada suatu program C++. Jadi di sini nanti kita akan menggunakan program C++ ya untuk implementasi dari sistem perulangan ini sendiri. Nah, apa sih rencana pembelajaran kita ke depannya untuk 45 menit ke depan maksud saya? Nah, jadi di sini kita akan menyampaikan 4 sesi ya pembelajaran. Yang pertama itu ada penyampaian materi. Yang kedua kita akan melakukan latihan terstruktur. Yang ketiga kita akan melakukan latihan terbimbing. Dan yang terakhir nanti saya akan memberikan suatu latihan atau suatu latihan mandiri kepada kalian semua agar kalian lebih memahami dari konsep materi struktur perulangan itu sendiri. Nah, apa sih pokok bahasanya gitu? Kalau dari pokok bahasa sendiri, nanti ada beberapa pokok bahasa yang akan kita bahas ya. Yang pertama itu ada pengertian perulangan. Yang kedua ada operator increment dan decrement. Yang ketiga ada ekspresi matematika plus plus dan juga min min. Yang keempat itu ada perhitungan dalam perulangan. Yang kelima ada pernyataan for, while, dan juga do while. Yang keenam itu ada perulangan tidak berhingga, dan yang ketujuh adalah pernyataan break, continue, dan go to. Jadi pada struktur perulangan kali ini kita akan fokus pada 3 jenis perulangan saja, yaitu for, while, dan do while. Nah, untuk yang pertama mari kita bahas mengenai pengertian dari perulangan itu sendiri. Apa sih perulangan atau looping gitu? Jadi perulangan atau looping merupakan suatu proses untuk melakukan tindakan yang sama secara berulang-ulang atau berkali-kali sampai batas yang telah ditentukan. Jadi perulangan atau looping itu dimana nantinya kita itu membuat suatu kondisi atau kita melakukan suatu kondisi yang akan melakukan suatu proses itu secara berulang gitu. Bukan hanya 1 kali 2 kali, bisa aja lebih dari 100 kali, 1000 kali sampai pada batas yang kita telah tentukan sebelumnya. Mungkin agar kalian lebih jelas ya, mari kita simak video berikut ini terlebih dahulu. Selamat menonton. Oke. Nah, bisa dilihat ya bahwa di sini tuh si anak itu membeli suatu kue sebanyak 3 kali. Terus si pedagangnya itu akan melakukan satu proses yang berulang, yaitu dimana pedagangnya akan menuangkan adonan, taburi meses. Setelah itu pedagangnya akan meletakkan irisan pisang. Setelah itu pedagangnya juga akan melipat kue, lalu memberikannya kepada si anak untuk dihitung sudah berapa sih kue yang dia dapatkan gitu. Langsung masuk kondisi dimana untuk menghentikan perulangan itu gitu. Apakah si I-nya sesuai dengan pesanan si anak itu 3 buah atau tidak? Kalau misalnya tidak, ya udah dia akan masuk lagi ke perulangan. Kalau misalnya iya, maka selesai. Gitu. Itu ya perulangan itu seperti itu gitu. Jadi adanya proses yang dilakukan berulang kali dengan algoritma atau struktur perulangan itu sama gitu. Proses itu sama.
Nah, itu ya yang dimaksud dengan perulangan. Mungkin lanjut. Nah, ini ada jenis perulangan. Jadi sebenarnya itu dalam perulangan itu ada dua macam atau dua jenis. Yang pertama itu ada perulangan yang telah diketahui jumlah perulangannya sebelum perulangan tersebut dilakukan. Nah, di situ jadi perulangan itu telah diketahui terlebih dahulu jumlahnya. Dan yang kedua itu perulangan yang belum diketahui jumlah perulangannya sebelum perulangan tersebut dilakukan. Jadi yang pertama kita tuh udah tahu gitu, mau berapa kali sih perulangan tersebut dilakukan, mau 3, mau 5, mau 10, 1000, 100. Jadi itu sudah diketahui gitu jumlah perulangannya. Kayak tadi ya kondisi ketika si anak membeli kue, itu termasuk pada perulangan yang sudah diketahui. Yang pertama kondisi di mana si anak itu akan membeli 3 kue. Nah, yang kedua akan membeli 5 kue. Jadi itu sudah diketahui. Nah, berbeda dengan perulangan yang kedua, di mana perulangan yang kedua ini kita itu belum tahu kita itu akan melakukan perulangan itu berapa kali, atau kita itu akan membeli kue itu berapa kali gitu. Kita hanya tahu bahwa kita akan berhenti membeli kue ketika kita kenyang saja. Kan kita tidak diketahui ya, maksudnya kita kenyang itu setelah memakan berapa kue, 5 kah, 10 atau 1000, 100 kue. Nah, itu termasuk pada perulangan yang belum diketahui. Secara itu ada struktur perulangan. Nah, struktur perulangan sendiri terdiri dari dua, ini yang paling umum ya, struktur perulangan umumnya gitu. Hanya ada dua struktur gitu. Yang pertama itu kondisi perulangan, yang kedua itu adalah badan perulangan atau body perulangan. Apa sih kondisi perulangan? Nah, jadi kondisi perulangan di sini adalah suatu ekspresi boolean yang harus dipenuhi untuk melaksanakan perulangan. Nah, apa yang maksud dengan ekspresi boolean di sini? Jika tadi ya kalian perhatikan dari video, itu terdapat seperti bentuk segi belah ketupat, maksud saya belah ketupat di dalamnya ada kondisi ini kan, logika I kurang dari sama dengan 3 untuk yang anak pertama dan I kurang dari atau sama dengan 5 untuk anak kedua. Nah, itu yang namanya dengan kondisi perulangan. Bahwa kondisi perulangan di sini tuh harus terpenuhi, dilihat dulu gitu, terpenuhi atau tidak. Jika terpenuhi, maka dia akan langsung masuk ke perulangan lagi gitu. Dia akan langsung masuk ke perulangan. Jika ternyata sudah tidak terpenuhi, ya sudah selesai. Dia tidak akan pernah masuk lagi ke perulangan. Itu yang disebut dengan ekspresi boolean atau kondisi perulangan. Nah, seterusnya itu ada badan atau body perulangan. Apa sih badan atau body perulangan di sini? Nah, badan atau body perulangan di sini yaitu adalah suatu bagian dari algoritma yang diulang. Jadi, proses suatu tindakan yang kita ulang gitu. Dari proses perulangan itu yaitu inti utamanya itu yang akan kita ulang tuh itu. Misalnya kita ingin mencetak kata hello world sebanyak 5 kali. Nanti kan dengan cetak itu hello world, hello world, hello world, hello world sampai 5 kali. Nah, itu yang disebut dengan body. Kalau kalian lagi, kita balik lagi ke video yang tadi sebelumnya kita ulang ya. Kalian melihat kondisi di mana ada kondisi si abangnya itu menaruh 2 adonan dalam talenan atau suatu penggorengan. Nah, terus si abangnya menaburkan meses dan menaburkan irisan pisang, lalu melipat adonan. Nah, itu merupakan suatu body atau badan perulangan, di mana bagian algoritma yang diulang itu kan mau kita beli 5, mau kita beli 3, mau kita beli 10, tetap prosesnya itu hanya seperti itu gitu. Si abangnya itu akan memasak kue yang sama dengan proses yang sama. Nah, itu yang disebut dengan body perulangan. Nah, lanjut kembali ya. Untuk yang materi yang kedua adalah kita akan membahas mengenai operator, increment, dan juga decrement dalam struktur perulangan. Apa sih operator increment dan decrement itu? Nah, di sini disebutkannya bahwa sebentar. Nah, disebutkan bahwa operator increment digunakan untuk menaikkan atau bisa juga meningkatkan nilai dengan 1. Jadi misalnya increment itu kita punya nilai 2 diinkrementkan, maka itu si 2 ini akan ditambahkan dengan 1 menjadi 3. Nah, di sini contohnya ya, kita punya variabel 6. Terus si 6 itu ditambah 1 atau 6 sama dengan 6 tambah 1. Jadi kalau terus bisa juga ditulis dengan 6 plus sama dengan 1. Ini berarti 6 sama dengan 6 tambah 1 atau 6 plus plus. Nah, ini yang disebut dengan variabel increment. Kita misalkan 6 itu mempunyai nilai 2. Maka artinya di sini adalah 2 sama dengan 2 tambah 1 sama dengan 3. Dan begitu pun sama ya dengan 6 yang di sini dan juga yang di sini. Semuanya itu ditambahkan 1. Itu yang namanya dengan increment.
atau menaikkan senilai 1 gitu. Sedangkan dekremen itu kebalikannya dari increment. Jika increment itu menaikkan nilai, maka dekremen itu akan menurunkan nilai. Menurunkan nilai bagaimana? Jadi di sini bisa si nilai itu dikurangi nilai turun dengan 1. Jadi dalam artian nilai yang di dekremen ada nilai yang dikurangi dengan nilai 1. Penulisannya sama seperti increment, hanya saja dalam operator dekremen dia menggunakan pengurangan gitu. Seperti ini ya. 6 sama dengan 6 min 1, 6 min sama dengan 1, dan 6 min. Nah, ini ya ekspresi matematika dari si plus-plus dan min-min sendiri, atau increment dan decrement. Nah, pada operator kenaikan dan pengurangan dapat juga digunakan pada variabel dalam suatu ekspresi matematika. Pada operator kenaikan dan pengurangan biasanya ada yang disebut dengan variabel operan. Tetapi pada umumnya, sesuatu yang ada di sebelah kiri dari operator sudah disetujui sebelumnya. Nah, di sini ya, misalnya A itu adalah variabel sama dengan 2, B sama dengan 5, maka C sama dengan A kali B plus plus. Dalam artian nanti berapa nilainya? Kalau si out itu kan nanti ditampilkan ya, maka nanti akan menampilkan bagi apa sih nilainya. Nah, di sini si out A itu 2, berarti 2 spasi B itu 5 spasi C. Nah, C berapa? A kali B plus plus. Sekarang B plus plus itu berarti 5 tambah 1 kan, berarti kita dikali dulu A 2 dikali B plus plus 6, berarti 2 kali 6 sama dengan 12. Nah, itu ya untuk operator matematika. Nah, itu ada materi keempat, itu mengenai penghitung dalam perulangan. Jadi dalam suatu perulangan itu yang disebut dengan suatu variabel penghitung gitu. Apa sih variabel penghitung? Nah, jadi variabel penghitung di sini adalah digunakan untuk melacak jumlah dari iterasi yang sudah dilakukan sebelumnya pada suatu loop atau perulangan. Jadi apa sih jumlah iterasi di sini? Jadi nanti kita kan kalau kita perlu tahu gitu, sebenarnya sudah berapa banyak sih perulangan yang sudah dilakukan. Kayak tadi kalau kita lihat video yang sebelumnya gitu, bahwa kita bakal akan mengetahui gitu, sebenarnya si abang penjual kue itu sudah membuat berapa kue. Nah, itu gunanya pada penghitung. Nah, di sini ada contohnya ya, bahwa ada contoh programnya di sini kita bahwa ada integer 6 sama dengan 1. Ini adalah satu iterasi penghitung. Kenapa di sini disebut penghitung? Kalau kita lihat langsung ke dalam sistem perulangannya ya, bahwa di sini while atau ketika 6 itu kurang dari atau sama dengan dari 10, maka dia akan masuk ke dalam proses perulangan atau statementnya atau algoritma dari perulangan itu sendiri. Nah, si out atau keluarkan nilai 6 dan 6 kali 6. Nah, 6 di sini di increment. Nah, ini ya fungsinya increment dalam struktur perulangan, bahwa increment maupun decrement digunakan untuk untuk melakukan perhitungan dalam si penghitung sendiri gitu. Nah, 6 di sini itu berfungsi sebagai penghitung, bahwa di sini nanti si 6-nya akan di increment 6 plus plus. Untuk materi selanjutnya kita masuk ke jenis perulangan. Nah, sebenarnya tadi awal dari awal pembelajaran sudah saya sebutkan ya, bahwa di sini kita akan mempelajari 3 jenis perulangan, ada for, while, dan juga ada do while. Nah, yang pertama yang akan kita bahas adalah jenis perulangan dari for. Nah, apa sih for? Nah, for ini adalah sangat ideal untuk situasi yang memerlukan penghitung karena ekspresinya sudah built-in atau menjadi satu dengan memperbarui si variabelnya. Nah, di sini fungsinya penghitung, bahwa dalam for ini dia tuh memerlukan penghitung. Nah, di sini for ini untuk inisialisasi for ya, bahwa for terus dalam kurung di sini ada 3 bagian. Yang pertama ada inisialisasinya atau penghitung nilai awalnya itu berapa yang tadi saya sebutkan, 0 kah, 1 kah, 5 kah, terserah ya. Ini tuh inisialisasi awal. Ini tes. Nah, di sini artinya condition, kondisi, dimana jika dia sudah tidak memenuhi kondisi itu, maka perulangan for itu akan berhenti gitu. Terus update di sini yang tadi yang proses operator ya, operatornya ada 2. Kita bisa menggunakan increment untuk si penghitungnya ataupun decrement untuk si penghitungnya, itu gimana sesuai nanti kebutuhannya.
Langsung nanti di sini ada pembuka for, ada penutup for. Nah, baru dalam pembuka for dan penutup for ini ada pernyataan atau statement atau proses yang harus dilakukan dalam si perulangan itu sendiri, atau proses yang akan terus berulang tapi sama gitu. Nah, seperti itu untuk yang for. Nah, ini ya untuk namanya itu penjelasan itu. Apa sih itu inisialisasi? Nah, inisialisasi di sini digunakan untuk memberikan inisialisasi atau nilai awal terhadap variabel pengendali loop. Variabel pengendali loop itu tadi penghitungnya. Nah, syarat perulangan yang dites dipakai sebagai pemegang kontrol terhadap perulangan, karena bagian ini akan menentukan suatu kondisi perulangan tersebut itu terus dilanjutkan atau berhenti gitu. Terus ada pengubah nilai pencacah, yang tadi ya increment dan juga decrement operatornya itu dipakai sebagai pengatur perubahan nilai variabel pengendali loop. Perubahan nilai bisa kenaikan atau penurunan dari nilai pencacah. Nah, ini untuk yang si for. Namun pengendali nilai pecahan ini selain dari kenaikan atau increment dan penurunan decrement, kita juga bisa dengan nilai-nilai lainnya. Kita bisa ditambahkan dengan 2 dikali itu yang pokoknya jika si penghitung itu jika memenuhi kondisi itu, apakah nanti kondisinya itu bakal terpenuhi atau tidak. Nah, itu untuk dari si pengubah nilai pencacah sendiri. Nah, di sini ya untuk pembacaan nilai for gitu. Jadi for 6 sama dengan 1, 6 kurang dari sama dengan atau kurang dari atau sama dengan 10. 6 plus plus out 6 kali 6. Gimana sih stepnya kalau komputer membaca dari si perulangan for ini? Nah, yang pertama dia akan melakukan inisialisasi dulu ekspresinya. 6 sama dengan 10. Yang kedua, dia mengevaluasi atau meteskan ekspresinya. Jika memang ia memenuhi ekspresi yang 6 kurang dari atau sama dengan 10, maka dia akan lanjut ke step yang ketiga. Atau kalau tidak, maka dia akan menghentikan loop. Step yang ketiga yang mana? Jadi step yang ketiga itu bukan ini bukan 6 plus plus atau update ekspresi atau update pengubah nilai pencacah, tapi dia akan masuk dulu ke dalam statementnya atau ke dalam pernyataan atau ke dalam prosesnya dulu. Jadi dia akan menjalankan dulu tubuh perulangannya. Setelah diperiksa dan kondisinya itu memenuhi, maka dia akan masuk ke dalam tubuh perulangan gitu. Setelah masuk ke tubuh perulangan, baru dia akan kembali melakukan update yang sebelah sini gitu. Step 4, melakukan update ekspresi. Nah, langsung setelah dikeluarkan kan nanti kan 6 itu 1. Di plus maka sekarang 6 2. Setelah 6 itu 2, maka dia akan kembali kepada step yang kedua. Diperiksa lagi kan 6 kurang dari atau sama dengan 10. Iya, maka dia akan melakukan lagi menjalankan tubuh si perulangan. Begitupun seterusnya sampai di mana kondisi step 2 ini atau 6 kurang dari sama dengan 10 itu sudah tidak terpenuhi. Nah, ini untuk diagram Alder for gitu. Alder for yang pertama itu inisialisasi dulu. Loop sama dengan 1. Masuk ke syarat dulu, kita lihat. Syarat perulangan itu loop kurang dari atau sama dengan 10 enggak? Iya, karena loopnya baru 1 kan. Benar, maka dia masuk ke sini proses benar. Pernyataan cetak bilangan loop. Kita cetak dulu loopnya 1. Masuk lagi pada proses pencacah, pengubah nilai, pengupdate nilai pencacah atau pengupdate penghitungnya. Maka dia di loop plus plus atau sama dengan nilai loop sama dengan loop tambah 1 atau loop sama dengan 1 tambah 1 sama dengan 2. Masuk lagi ke atas ke sini. Periksa lagi apakah syarat perulangan loop itu kurang dari atau sama dengan 10. Jika benar, lanjut lagi sampai di mana dia akan bernilai loopnya itu 11. Langsung dia masuk ke syarat perulangan kan. Syarat perulangan adalah apakah loop atau 11 itu kurang dari atau sama dengan 10. Tidak. Masuk ke statement salah dan itu berhenti perulangannya. Itu untuk yang for. Terus sebelum ke programnya nih, kapan sih kita menggunakan for gitu? Jadi for itu digunakan untuk perulangan yang sudah diketahui gitu. Berapa banyak sih jumlah perulangan yang akan dilakukan? Kan sebenarnya sudah diketahui ya bahwa ada 2 jenis perulangan tuh. Yang pertama sudah diketahui jumlah perulangannya atau jumlah iterasinya. Yang kedua itu belum diketahui jumlah perulangan atau jumlah iterasinya. Maka di sini for biasanya digunakan untuk jenis perulangan yang sudah diketahui jumlahnya. Misalnya mau 5 perulangan, mau 10 perulangan, 15 perulangan. Nah, itu digunakan dengan for. Nah, di sini ada contoh programnya bahwa tadi in 6 itu kita belum inisialisasi di sini. Cout
atau keluarkan nih tulisan angka kuadrat, keluarkan lagi atau output strip masuk perulangan for. Jika 6 sama dengan 1, 6 jika 6 sama dengan 1, 6 apakah 6 kurang dari atau sama dengan 10? Iya, masuk si out ke sini. Balik lagi ke si pengubah atau pengupdate pencacah ini. 6 sama dengan 6 plus 1. Maka sekarang nilai 6, 1 tambah 1 sama dengan 2. Periksa lagi ke bagian yang kedua, condition. Apakah nilai 6 kurang dari atau sama dengan 10? Jika iya, dia akan masuk ke proses statement yang ini. Dia sampai seterusnya, sampai di mana dia kondisinya tidak terpenuhi lagi gitu atau berhenti. Nah, untuk lebih jelasnya kita lihat ya untuk si program for sendiri. Nah, seperti ini. Yang tadi kan sudah dijelaskan. Terus bagaimana sih untuk si outputnya gitu, hasilnya? Nah, ini dia hasil dari si perulangannya. Dia sama kayak tadi kan, mungkin tadi kan kalau tadi contohnya itu pakai while. Nah, ini for juga sama. Bahwa nanti dia itu akan mencetak sebanyak 10 nilai gitu, dari angka 1 sampai 10 karena 6 nilai awalnya 1. Terus kondisinya di mana si 6 itu kurang dari atau sama dengan 10, maka dia akan melakukan perulangan itu sebanyak 10 kali seperti ini. Itu untuk yang si for. Oke, selanjutnya kita masuk yang kedua. Jenis perulangan yang kedua itu ada yang namanya dengan while. Apa sih while? Nah, di sini ya bahwa jika perulangan for itu dipakai pada perulangan yang sudah diketahui berapa kali sih dia akan dijalankan, berapa kali perulangan iterasinya akan dijalankan. Nah, namun kalau misalnya perulangan while ini digunakan sebelum diketahui gitu berapa kali akan diulangi. Jadi maka kalau kita ingin melakukan satu perulangan tapi kita itu belum tahu sebenarnya berapa kali sih si perulangan itu harus dilakukan gitu. Tapi di sini kita punya kondisi hanya jika misalnya si penghitungnya itu sehabis penghitungnya itu pokoknya dia harus bernilai, kalau dia udah mencapai nilai 1 maka dia selesai saja. Nah, tapi nilai awalnya itu misalnya kita sampai 100, terus di tengah prosesnya itu kita perhitungannya itu kayak dikali, dibagi, dikurangi sampai kita bingung gitu. Kenapa kita berapa kali sebenarnya sampai si nilai perulangan dilakukan? Kita menjalankan proses itu, si nilainya itu adalah 1. Nah, itu kita kan belum pasti gitu ya berapa banyak perulangan yang akan dilakukan. Nah, di sini kita menggunakan pernyataan while. Jadi pernyataan while ini digunakan ketika kondisi perulangan itu diperiksa terlebih dahulu sebelum menjalankan suatu pernyataan. Nah, dalam while ini misalnya ada strukturnya seperti ini ya, struktur singkatnya itu rata-rata seperti ini gitu. Bahwa while atau ketika syaratnya terpenuhi maka dia akan masuk ke statement atau pernyataan. Namun ketika dia balik dia kan berulang terus masuk lagi ke while, dibaca lagi syaratnya terpenuhi tidak, kalau tidak dia keluar gitu dari perulangannya. Nah, ini dia adanya diagram alih dari si perulangan while sendiri. Nah, berbeda ya dengan tadi for. Kalau for itu kan kita ada inisialisasi dulu. Nah, kalau di while ini kita langsung masuk gitu. Apakah kondisinya terpenuhi? Jika iya, maka dia akan masuk ke pernyataan, balik lagi ke kondisi, dicek lagi apakah iya atau tidak. Jika tidak, ya udah selesai sudah perulangannya. Nah, ini ada contoh dari si while sendiri. Sebenarnya hampir sama seluruh perulangan itu ada dua cara penulisan ya. Ada yang pakai kurung kurawal, ada juga yang seperti ini gitu, langsung si titik koma. Nah, bedanya apa sih penggunaannya? Kalau pakai kurung kurawal berarti dia punya pernyataan yang lebih dari satu baris. Banyak pernyataan, banyak proses di dalam suatu badan perulangan. Kalau misalnya hanya satu proses, hanya satu baris saja si badan perulangannya, maka kita bisa menggunakan langsung dalam satu statement seperti ini. Jadi langsung titik koma saja, nggak usah pakai kurung kurawal. Nah, ini untuk si perulangannya gitu. Jadi kita tuh inisialisasi, kita bisa menggunakan penghitung seperti ini, bisa juga
hanya kondisi saja gitu, nggak ada penghitung. Nah di sini kita menggunakan variabel penghitung, dimana in loop sama dengan 1. Jika si nilai loopnya itu kurang dari sama dengan 10, maka dia akan masuk ke kondisi. Kalau tidak ya sudah selesai. Misal kita jalankan sebanyak 3 kali saja ya. Misal kita ganti coba untuk biar tidak terlalu lama juga, misal kita punya kondisi di mana i sama dengan 1, terus while itu di mana i kurang dari atau sama dengan 3. Nah kita punya kondisi seperti ini ya. Terus kita hitung gitu, i sama dengan 1, apakah i kurang dari sama dengan 3? Iya, dia masuk ke kondisi, misalnya ini ganti ya, ini kita ganti ini, dan kondisi ini kita ganti dengan y yang ini gitu. Iya, maka dia akan masuk ke kondisi yang ini 1. Dan di sini ada increment gitu, ada increment artinya penambahan nilai. Si i ini loopnya maaf jadi 1 ya, ini kita ganti jadi i plus ini i plus gitu. Nah i tambah 1 sama dengan 2. Kita periksa lagi ke perulangan seperti tadi ya, diagram alinnya. Jadi setelah pernyataan dia akan kembali lagi ke condition. Nah dia masuk lagi ke perulangan while-nya. While 2, ini 2. Apakah 2 kurang dari sama dengan 3? Iya, maka dia masuk ke sini lagi dan dicetaklah 2, lalu di plus lagi kan 3. Sekarang dia akan bernilai 3. Apakah i masuk lagi ke condition sini, masuk ke sini lagi. Apakah i masih kurang dari atau sama dengan 3? Iya, masuk lagi ke pernyataannya, langsung kembali lagi karena i ada 4. Apakah i atau 4 kurang dari sama dengan 3? Tidak. Maka selesai, dia masuk ke return ini. Udah selesai perulangannya dan dia masuk ke sini gitu. Nah, itu dia untuk si while. Nah, untuk lebih jelasnya kita coba lihat dari si ini ya, program dari si while-nya. Nah, ini ya. Nah, ini yang tadi kan ya. Jadi dia si loop sama dengan maksudnya si loop awalnya itu bernilai 1, langsung dia ada perulangan di mana kondisinya selama si loopnya itu kurang dari atau sama dengan 10, maka dia akan terus masuk ke dalam kondisi perulangan atau statement perulangan while-nya. Kalau dia sudah tidak memenuhi syarat suatu kondisi atau syarat perulangannya ini sudah tidak terpenuhi, maka selesai. Kalau kita lihat ya penjalanannya apakah benar tadi sampai yes. Nah, lihat di sini sampai 10 kan, dimana kondisi setelah 10 ketika loopnya ini 11 dia keluar aja perulangannya dan tidak lagi mencetak dari nilai si loopnya sendiri gitu. Nah itu, terus tadi saya bilang bahwa dalam penulisan perulangan itu ya ada yang pakai kurung kurawal seperti tadi dicontohkan di for, ada juga yang langsung seperti ini. Nah ini untuk contoh yang satu statement saja gitu, satu pernyataan dalam si badinya. Terus bagaimana contoh yang adanya block statement dalam kurung kurawal? Nah ini contohnya. Jadi si pernyataannya itu enggak satu baris tapi ada 2 baris atau lebih, baru kita pakai kurung kurawal untuk sebagai pembuka. Ini sebagai pembuka perulangan, dan ini sebagai akhir atau penutup dari perulangan sendiri gitu. Nah ini untuk yang akhir atau penutup perulangan. Nah ini loop ya, sama seperti tadi nilainya pun. Nah di sini kita bisa ya bebas mau pakai increment, mau pakai decrement atau kondisi-kondisi lain juga bisa gitu. Misalnya while ketika loopnya itu while loop mod 2 itu sama dengan 0. Jadi ketika misalnya nilai si loopnya itu udah genap, ya udah selesai gitu. Kita coba lihat untuk yang kita coba satu. Kita ganjil gitu. Nah, dia tidak menampilkan apapun. Kenapa? Sekarang kita lihat kondisinya gitu. Loop mod 2 berapa? 10 di modulus kan, modulo. 10 modul 2 0 kan? Apakah dia terpenuhi kondisinya? Tidak.
ya sudah selesai, dia tidak akan menampilkan nilai apapun gitu. Sudah selesai. Nah itu, jadi kita bebas itu mau, misalnya kalau kita mau yang nampilin satu nilai, dia misalnya kita kondisinya ketika si loopnya itu genap, kita genap dia baru bisa masuk. Nah di sini cuma nampil 10. Kenapa 10? Coba kita perhatikan di sini. Loop sama dengan 10. 10 modulo 2 berapa? Sama dengan 0 kan? Memenuhi. Maka dia masuk ke block statement ini. Di print lah si loopnya 10. Maksudnya ada loop min atau proses dekreman, dimana loop dikurangi 1 atau 10 kurangi 1 sama dengan 9. Nah 9 kita lihat lagi ke kondisinya. Apakah 9 di modulo 2 sama dengan 0? Tidak, karena 9 di modulo 2 itu 1. Nah, berhenti sudah dan gak masuk ke block statement. Nah itu ya untuk contoh programnya. Kita masuk lagi ke yang selanjutnya atau jenis perulangan yang terakhir, itu ada do while. Nah pernyataan dua di sini digunakan untuk menjalankan pernyataan terlebih dahulu, baru kemudian memeriksa kondisi perulangannya. Kan nanti kalau tadi kita lihat ya, kalau kita yang tadi itu yang while, kita itu akan baca dulu kondisi perulangannya baru masuk ke pernyataan. Nah kalau dua itu enggak, dia itu akan masuk dulu ke pernyataannya baru dia dilihat kondisi perulangannya. Nah itu ya untuk yang dual, perbedaannya sama yang while. Nah pada pernyataan dual di sini pemeriksaan terhadap loop dilakukan itu di bagian akhir atau setelah tubuh si loopnya. Pernyataan dual akan mengulang proses secara terus-menerus selama kondisi itu benar-benar, dan perulangan atau loop selesai jika kondisinya benar salah. Nah, dua itu sama seperti while, dia itu masuk pada jenis dari perulangan yang belum diketahui jumlah dari si perulangan itu sendiri gitu. Jadi tentu yang dari jenis ada dua ya, yang sudah diketahui dan belum. Tadi kalau for itu masuknya sudah diketahui, kalau while dan do while itu belum diketahui jumlah perulangannya. Nah, itu saat kita menggunakannya itu. Nah, di sini perbedaan dan while sebelumnya itu bahwa pada dua statement perulangannya dilakukan terlebih dahulu baru kemudian dicek kondisinya. Sedangkan while itu kan kondisi dulu dicek baru kemudian statement perulangannya dijalankan. Nah, akibat dari hal ini apa? Akibat dari hal ini jika kita menggunakan perulangan do while, maka minimal itu akan ada satu sekali perulangan yang akan memenuhi kondisinya gitu. Sekali itu akan selalu masuk. Nah, itu minimalnya kayak seperti itu. Sedangkan while itu dimungkinkan kayak tadi kondisi dimana nggak menampilkan apa-apa dan nggak masuk ke body perulangan sama sekali gitu. Kalau dua itu pasti aja masuk satu kalimat minimalnya. Kalau while itu nggak pernah ada kondisi dimana nggak akan pernah masuk ke body. Kayak tadi kan ada pas kita modulo sama 10 modulo 2 sama dengan 1 itu nggak memenuhi, dari awalnya udah nggak memenuhi syarat, jadi dia nggak masuk ke block statement. Nah kalau dua itu dia akan selalu saja memenuhi gitu. Nah ini untuk si struktur dari dua sendiri, dimana do lakukan pernyataannya, statement perulangannya. Nah selama sisa langsung diperiksa apakah atau selama syarat kondisinya terpenuhi gitu. Nah ini untuk diagram alir dari while itu kan berbeda ya. Kalau yang while itu kan langsung ke condition baru masuk ke pernyataan jika benar nilainya. Kalau di dual itu dia akan masuk dulu ke pernyataan, lakukanlah proses perulangannya, baru dia dicek kondisinya apakah si kondisinya itu terpenuhi atau tidak. Jika iya, dia masuk lagi ke atas pernyataan lagi, dan jika tidak maka dia udah selesai keluar dari perulangan. Nah, itu untuk yang diagram alir while. Nah ini contohnya ya, sama semuanya strukturnya sama seperti ini. Jadi dia do lakukan dulu gitu, do lakukanlah si out, keluarkan nilai loop plus, terus diperiksa lah, baru kita periksa ketika sudah loopnya itu dikeluarkan, kita periksa apakah nilai loop itu sekarang masih kurang dari atau sama dengan 10. Jika iya, dia lakukan lagi gitu, lakukan lagi prosesnya, periksa lagi, lakukan lagi, dan seterusnya sampai si kondisi perulangannya sudah tidak terpenuhi. Kita coba lihat ya untuk yang dual itu, yang tadi ini kita sama ya, kayak saya itu pakai yang variabel penghitung gitu, adanya variabel penghitung seperti ini. Untuk syaratnya ini pernyataan perulangannya, ini untuk kondisi syaratnya. Jadi penulisannya dulu lakukan.
Nah kita yang kayak tadi ya, yang misalnya kalau yang tadi kan jika di mode 2 sama dengan loop itu 1, loop plus plus, jadi gimana ya, syarat yang tidak terpenuhi maka 1 ya. Gini ya, yang tadi itu kan 10. Kalau kita ininya di dekremen terus kita ininya 1, maka tadi itu kita tidak bisa mencetaknya kan, tidak memenuhi syarat sama sekali kalau untuk yang ini. Nah yang ini kalau kita 1 nih, ini yang while ya, kita coba untuk yang 1, bandingkan saja antara while dan do while. Nih lihat ya, ingat-ingat bahwa di sini ketika while kondisi seperti ini dia tidak masuk sama sekali ke dalam body perulangan atau body ke dalam prosesnya. Berbeda dengan do while, dia dengan kondisi awal yang sama, loopnya 10 dan condition yang sama jika bernilai ganjil, tapi while itu dia minimal akan menampilkan 1 kali dia masuk ke dalam pernyataan perulangan seperti ini. Jadi akan masuk dulu ke loop 10, baru dia di min dulu kan, 10 dikurangi 1, 9 masuk lagi ternyata ke sini, baru masuk ke loop. Nah itu ya bedanya dari si while dan do while. Sedangkan while dan do while juga sama ya, ada kondisi di mana hanya satu statement saja, satu base statement, juga ada block statement ya, di dalam itu banyak proses itu dapat dilakukan, tanda dan kurung kurawal. Nah itu ya untuk yang dari si dua sendiri. Lanjut kita masuk pada perulangan tidak berhingga. Nah selain itu ada juga yang namanya dan perulangan tidak berhingga. Apa sih perulangan tidak berhingga itu? Nah jadi perulangan yang tidak berhingga merupakan perulangan atau looping atau loop yang tak pernah berhenti atau akan mengulang terus menerus. Kenapa bisa terjadi? Nah, hal ini tuh bisa terjadi karena adanya kesalahan dalam penanganan kondisi yang dipakai untuk keluar dari loop. Kan kita itu kalau loop itu adanya kondisi ya, dimana kondisi itu untuk menentukan apakah loop itu berhenti, keluar dari loop, atau terus menjalankan loop. Nah, ketika kita salah melakukan penanganan kondisi di sini, maka yang terjadi apa? Yang terjadi adalah perulangan itu tidak akan pernah berhenti terus menerus. Nah, ini ya contoh perulangan tidak berhenti, dimana kita cobain baca. Kita memiliki sebuah variabel integer b, lalu kita ulang dan menggunakan perulangan for. Selama atau jika b itu sama dengan 6, b 6, diperiksakan apakah b lebih besar dari atau sama dengan 1. Iya, terpenuhi. Dia masuk ke perulangan for. Dia keluarkanlah, dia out lah, dia output lah nilai b itu 6. Nah setelah itu dia masuk lagi kan ke dalam kondisinya, apakah b sekarang maksudnya dia masukkan ke dalam si pencacah ini b plus plus, maka nilai 6 tambah 1 sama dengan 7. Sekarang berarti b mempunyai nilai 7. Sekarang kita jalankan lagi, apakah 7 lebih besar atau sama dengan 1? Iya, maka masuk lagi di plus plus lagi sampai 8 sampai seterusnya. Kondisi ini akan selalu terpenuhi karena nilai b awal saja udah 6 gitu. Di sini saya kondisinya itu lebih besar atau sama dengan 1, ya sudah terpenuhi. Nah di sini dia tidak akan pernah menemukan titik berhenti dari perulangan. Itu yang dinamakan dengan perulangan tidak berhingga. Kalau ingin lihat kita ya, ini ya kondisi yang tadi, bahwa tadi tuh dibilang ini merupakan salah satu contoh kondisi yang perulangan tidak berhingga. Kalau kita jelaskan bagaimana sih apa yang terjadi, coba. Nah, yang terjadi dia akan terus menerus seperti ini. Dia tidak akan pernah berhenti sampai kita paksa berhenti. Seperti itu. Itu yang dimaksud dengan perulangan tak berhingga. Nah, selanjutnya itu ada yang namanya kita masuk pada pernyataan yang ada dalam suatu perulangan. Nah, dalam perulangan itu ada 3 istilah yang dikenal untuk melakukan melakukan sesuatu pada si perulangan itu sendiri, yaitu ada pernyataan break, ada pernyataan continue, dan juga ada pernyataan go to. Apa sih pernyataan break itu? Nah, pernyataan break berfungsi untuk keluar dari perulangan, baik for, while, dan juga do while, serta struktur dari switch. Mungkin switch itu dalam kondisi ini ya, apa sih namanya, kondisi percabangan ada switch namanya, jika kalian masih ingat.
Terus ada jika pernyataan break dikerjakan, maka eksekusi itu akan dilanjutkan ke pernyataan yang terletak sesudah akhir dari badan perulangan loop. Jadi kalau kita menggunakan break, maka sudah selesailah perulangan itu gitu. Walaupun kondisinya masih ada, tapi kita ada kondisi break, maka dia akan langsung keluar dari perulangan dan menjalankan proses lain yang ada di akhir badan perulangan sendiri. Selanjutnya ada pernyataan continue. Pernyataan continue ini digunakan untuk mengarahkan eksekusi ke iterasi atau proses loop berikutnya yang berada pada loop yang sama, atau dengan kata lain mengembalikan proses yang sedang dilaksanakan ke awal loop lagi tanpa menjalankan sisa perintah pada loop tersebut. Sedangkan apa itu pernyataan goto gitu? Kalau pernyataan goto merupakan instruksi untuk mengarahkan eksekusi program menuju pernyataan yang diawali dengan suatu label. Nah, label di sini merupakan suatu pengenal atau identifier yang diikuti dengan tanda titik 2. Mungkin untuk lebih jelasnya kita coba lihat ya dari ini contoh dari pernyataan-pernyataan break, continue state maupun go to state itu. Ini yang pertama break dulu ya. Kita perhatikan. In jumlah 0, in bilangan. Jika bilangan sama dengan 0, selama bilangan itu kurang dari 20, maka bilangan di plus. Nah, kita lihat apa sekarang bilangan itu 0. Bilangan kurang dari 20, iya. Masuklah jumlah ditambah sama dengan bilangan, berarti jumlah sama dengan jumlah tambah bilangan, jumlah 0. Sekarang bilangannya 0, jumlah 0, berarti 0 tambah 0 0. Ada if di sini, apakah jumlah lebih besar sama dengan atau sama dengan 100? Tidak, maka dia akan lanjut lagi sampai di mana ketika jumlah lebih besar sama dengan 100 dia break. Walaupun kondisi ini masih terpenuhi, bilangannya itu masih kurang dari 20, tapi ketika dia sudah ketemu dengan pernyataan break, ya udah dia langsung keluar aja dan menjalankan proses yang ini. Mari kita cobain ya untuk yang bagaimana sih outputnya dari si program ini atau menggunakan break stage. Nah, misalnya teman-teman lihat ya jumlah deret itu dia sudah memenuhi 105 gitu. Nah, 105 kan sudah sudah jumlahnya itu lebih besar atau sama dengan 100, iya. Berarti dia masuk ke kondisi break. Saya udah masuk break, ya udah dia selesai. Jumlah deretnya kita jalankan proses yang out ini. Jalankan baru, walaupun si bilangannya itu hanya sampai pada si 14 gitu. Dia masih memenuhi kondisi bilangan kurang dari 20, tapi karena kita sudah bertemu break, ya udah selesai gitu. Si perulangannya itu untuk yang break. Sekarang untuk yang continue, gimana sih continue? Kita coba jalankan. Kita running dulu si programnya ya, untuk lebih jelasnya. Nah, di sini lihat. In bilangan sama dengan 1. Selama bilangan kurang dari sama dengan 20, maka dia akan mencetak. Coba lihat di sini ada kondisi percabangan bahwa jika bilangannya itu lebih besar atau sama dengan 5 dan bilangannya itu kurang dari atau sama dengan 10, maka ada nilai 5, 6, 7, 8, 9, 10. Maka dia akan continue. Continue itu berarti dia akan masuk lagi ke for tanpa dia menjalankan si out bilangan ini. Kalau kita perhatikan di hasil program, maka di sini tidak ada nilai 5 sampai 10. Karena dia enggak ngejalanin ini gitu, enggak ngejalanin si proses outputnya. Dia langsung saja masuk lagi ke kondisi pengecekan kondisi bilangan kurang dari sama dengan 20 ini gitu. Nah, itu untuk yang continue. Sedangkan sekarang untuk yang go to nah, untuk yang go to ini mungkin nanti lagi ya. Untuk yang go to ini kita lihat ya bahwa di sini ada yang namanya tadi apa? Label. Nah, label inilah yang akan sebagai penanda gitu. Go to-nya itu mau kemana gitu. Kita nggak mau pergi lagi kemana. Ya kita ke label. Labelnya yang mana? Yang atas ini. Nah, di sini ya kita masukkan bilangan apa-apa. Terus sini jika nanti outputnya Y atau Y, dia akan go to balik lagi ke atas untuk mengulangi proses. Jika itu maka dia nggak akan kemana-mana. Nah, misalnya di sini prosesnya itu masukkan bilangan. Saya mau masukkan bilangan 2 nilai 2 modus 2 sampai 0. Ingin hitung lagi, ya saya masukkan Y. Di sini lihat, ketika si user masukkan Y, maka dia akan go to, pergilah ke atas gitu. Pas atas kita lihat label atas mana ya. Dan label atas ini labelnya, berarti dia akan menjalankan lagi proses ini dan lagi gitu. Selama si usernya itu dia terpenuhi gitu kondisi
if ininya terpenuhi, ya dia akan masuk lagi ke atas karena ada goto. Berbeda jika kita masukkan lagi misalnya T selesai. Karena kenapa selesai? Ya orang kita tidak terpenuhi kondisi if-nya dan kita tidak dikembalikan ke atas, ya udah selesai sudah programnya. Nah, itu untuk yang goto. Nah, sekarang ada ini nih, ada beberapa latihan untuk kalian semua biar ada 3 latihannya seperti yang tadi awal kita bilang, bahwa ada latihan terstruktur, ada latihan terpimpin, ada latihan mandiri pada pertemuan kali ini gitu. Nah, latihan terstrukturnya, buat suatu program untuk menampilkan sebuah daerah Fibonacci. Dengan ketentuan, gunakan variabel i sebagai penghitung. Nilai awal i itu sama dengan 5 dan perulangan akan berhenti ketika nilai i sama dengan 15. Nah, ini contoh keluaran programnya seperti yang ditunjukkan di bawah ini gitu. Mungkin teman-teman bisa coba dulu ya. Adik-adik atau teman-temannya bisa coba dulu gimana sih caranya gitu. Tadi gimana soalnya kan? Buatlah program untuk menampilkan sebuah daerah Fibonacci dan ketentuan, gunakan variabel i sebagai penghitung. Kita di sini coba lihat variabel i. Nah, ini kan penghitung ya. Oh, kita sudah menjalankan variabel i sebagai penghitung. Nilai awal itu 5 dan perulangan akan berhenti ketika nilai i itu sama dengan 15. Berarti di sini kita sudah jelas ya. Ternyata jumlah perulangan itu 15. Berarti ternyata kita kalau misalnya udah tahu nih jumlah perulangannya berapa, berarti yang kita gunakan adalah perulangan jenisnya for. Nah, ini ya contoh programnya gitu. Dia menggunakan for karena sudah diketahui kan batas iterasinya, jumlah iterasinya. Langsung di sini ada statementnya itu dimana ada inisialisasi dulu bahwa ini itu sama dengan 5 sesuai di soal, dan condition jika i itu kurang dari atau sama dengan 15, i++. Ini untuk nanti kita bilang Fibonacci itu apa? Kalau kalian ingat ya, bilang Fibonacci itu jadi bilangan yang akan ditambahkan dengan nilai sebelumnya gitu. Misalnya di sini ya, kita ada 5 tambah 6 sama 11, 11 tambah 6, 17, 17 tambah 11 sama dengan 28, 28 tambah 17 sama 45. Nah, itu namanya bilang Fibonacci. Nah, bagaimana sih perulangannya? Di sini kita menggunakan jika i sama dengan 5, ini untuk nilai awal. Continue, masuk ke sini, kita si out kan langsung ke sini. Kalau misalnya 6, berarti ini yang nilai yang kedua. Continue, masuk lagi ke sini, dan di sini kita pakai tem kayak gini ya, tem. Maka tampung dulu bilangan 1 tambah bilangan 2 untuk bilangan ketiga, atau bilangan penjumlahannya. Nah, kalau sudah ditampung di dalam tem, maka bilangan 1 sekarang itu adalah bilangan 2, dan bilangan 2 adalah bilangan tem sendiri. Bilangan 2 itu yang sini berarti. Nah, kalau selama kan tadi kondisi selama i-nya sama dengan 15, ini untuk pernak-pernik aja ya biar nggak ada plusnya. Nah, seperti itu langsung dilanjut lagi gitu. I sama dengan 5 enggak, i sama dengan 6 enggak. Kalau iya berarti masuk kondisi sini. Langsung continue tanpa menjalankan yang di bawah sini. Kalau misalnya nggak masuk kondisi sini, maka dia akan masuk ke sini. Jalankanlah untuk menghitung bilangan Fibonacci-nya sendiri. Nah, ini untuk yang bilangan Fibonacci. Itu penjalankannya boleh. Teman-teman juga bisa sambil ini ya, sambil kita mempraktikkan juga nih hanya tuh. Ini kan bilangan Fibonacci gitu. Dan ini sampai 15 saja. Nah, itu yang bilangan Fibonacci. Selanjutnya juga nih di sini teman-teman ada latihan terbimbingnya buat teman-teman, mungkin ini bisa dikerjakan gitu. Untuk satu hari ini kita teman-teman atau adik-adik semua bisa membuat sebuah program untuk menampilkan bilangan ganjil genap selama O-nya i lebih besar sama dengan 0, berarti kondisi penghitungnya awal itu 0 ya, ingat-ingat penghitungnya berarti 0, dan i itu kurang dari atau sama dengan 30, maka batas akhir peluangannya itu i itu 30 dengan menggunakan proses perulangan for, while, dan juga dual. Jadi teman-teman dari kondisi ini yang sudah ditentukan, cobalah buat suatu perulangan dengan menggunakan for. Kenapa bisa for? Ya kita kan bisa menggunakan titik akhirnya sudah ketahui yaitu 30, while, dan juga dual. Kenapa kita pakai dual sama while walaupun sudah diketahui titik akhirnya, tapi kan di situ ada bisa kita pakai kondisi seperti dicontohkan dalam soal ya, conditionnya ini. Maaf. Nah, ini contoh keluaran programnya itu juga pada gambar saja. Jadi kalian nanti mencetaknya seperti ini ya. Jadi kalian cuma menentukan saja yang mana ganjil, yang mana genap. Tadi kan saya sebelumnya sudah memberitahu ya bagaimana sih cara bagaimana cara kalian membuat suatu program untuk mengidentifikasi apakah itu genap atau ganjil. Yang tadi
di modulo dengan 2 langsung bandingin sama dengan bandingin dengan nilai 0 atau 1. Kalau 0 berarti genap, kalau 1 hasilnya berarti ganjil. Nah, itu seperti itu ya, masih mudah. Terus ini tuh latihan kalian sampai minggu depan, latihan mandiri. Jadi kalian nanti buat program untuk menampilkan data seperti berikut ya. Ada pola 1 untuk segitiga atas dan pola 2 itu untuk yang di bawahnya gitu. Nanti kalian nih boleh minggu depan kita kumpulkan gitu untuk latihan mandirinya. Sekarang kalian kerjakan dulu yang ini. Tadi kan sudah latihan yang ini, latihan terstruktur, kita coba bareng-bareng. Untuk yang ini coba kalian sendiri dulu, nanti kalau ada yang ditanyain boleh tanya-tanya. Kali ini latihan mandiri, kalian boleh ya untuk latihan di rumah biar lebih memahami lagi mengenai si kondisi perulangannya. Mungkin cukup sekian dari saya. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.